Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi dulu deh bahas tentang kekalahan Indonesia oleh Cina. Hasil Indonesia vs Cina 1-2, keputusan berkelas Erick Thohir demi asa timnas ke Piala Dunia 2006. Gimana keputusan Erick Thohir ini? Yuk kita nonton video sama-sama lur. Dan kita kasih komentar sama-sama yang baik atau buruk. Oke. Usai laga melawan Cina, Ketua Umum PSSI langsung ambil keputusan tegas demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut jalannya laga timnas Indonesia versus Cina. Awal babak pertama berjalan alot. Timnas Indonesia berhasil mendominasi penguasaan bola di 5 menit awal laga, tapi pertahanan Cina masih sulit ditembus. Peluang pertama didapat Witan Sulaiman pada menit 10. Pemain Persija Jakarta itu berhasil masuk ke kotak penalti, tapi Witan terjatuh di momen krusial sebelum melakukan penyelesaian. 2 menit kemudian, giliran Ragnar Oratmangoen yang mendapatkan peluang. Sayang, tendangan Ragnar dari luar kotak penalti masih melambung. Hingga menit ke-20, penguasaan bola terbanyak masih dimiliki Indonesia. Tapi tim asuhan Shin Tae-yong mengalami kebuntuan. 1 menit kemudian, justru gawang timnas Indonesia yang kebobolan. Berawal dari sebuah tendangan bebas, bola sepertinya berhasil dikuasai Shane Patinama setelah duel udara terjadi. Shane sepertinya berharap bola keluar lapangan, tapi salah satu pemain Cina berhasil menyodok bola dan membuat bola dalam lapangan permainan. Bola kemudian jatuh ke Behram Abduweli yang dengan bebas menendang bola di depan gawang Indonesia tanpa mampu diantisipasi kiper Marten Paes. 1-0 untuk Cina. Pada menit ke-44, Behram Abduweli berhasil membobol gawang Indonesia. Memanfaatkan umpan terobosan, Behram Abduweli sukses lolos jebakan offside dan dengan dingin menaklukkan Paes. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga akhir babak pertama. Usai laga melawan Cina, Ketua Umum PSSI langsung ambil keputusan tegas demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir langsung menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas untuk membahas calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa Kemenkumham turut mendukung dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan menambah pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Oke. Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan naturalisasi ini, akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, kata Supratman. Supratman berharap agar dukungan yang diberikan kepada timnas dapat mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional, khususnya di cabang sepak bola. Erick Thohir sendiri mengatakan, program naturalisasi menjadi bagian untuk memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Melakukan naturalisasi pun, lanjut dia, merupakan cara yang terhormat. Dia juga menekankan bahwasanya bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi. Erick Thohir merujuk pada timnas negara lain yang juga melakukan naturalisasi seperti... Tadi dulu lur. Yang dimaksud naturalisasi ini apa sih lur? Apa mungkin ada pemain luar yang bukan orang Indonesia atau gimana ya? Apa memang timnas harus dikhususkan untuk orang Indonesia asli semua atau gimana lur? Gue kurang ngerti di sini naturalisasi pemain nih. Yang tahu tolong tulis di kolom komentar lur ya. Oke, kita lanjut. Seperti Belanda, Spanyol, Prancis, dan lain-lain. Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Semua terbuka. Saya dan Pak Menteri fokusnya sama talenta terbaik. Pilihannya adalah pemain yang punya darah Indonesia dan masih dalam usia emas pesepak bola, kata Erick. Erick menekankan langkah yang dilakukan PSSI tidak sebatas untuk program jangka pendek. Semua program tetap selaras dengan pembinaan pemain usia muda. Enggak ada program jangka pendek, semua berkesinambungan. Insya Allah ini bisa jadi percepatan prestasi kita semua, tambahnya. Seperti diketahui, setelah Mes Hilgers dan Eliano Reinders resmi dinaturalisasi timnas Indonesia, kini Jairo Riedewald dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Kabar ini sedang ramai menjadi perbincangan setelah sang pemain memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Tindakan tersebut bisa dianggap kode Jairo berminat menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Perlu diketahui, Jairo merupakan pemain keturunan berdarah Belanda, Suriname, dan Indonesia.
Darah merah putih didapat oleh Jairo dari pihak ibu yang merupakan keturunan Ambon. Kini, Jairo Riedewald sedang berkarir di Liga Pro Belgia 2024 sampai 2020. Gue merinding lihat, merinding lur. Ternyata banyak ya pemain yang Indo, yang bisa disebutnya Indo lur ya, antara Belanda dan Indonesia itu campuran, kan mix itu namanya Indo lur ya. Ternyata banyak ya orang Indo itu pemain terbaik Indonesia di luar sana lur ya, luar biasa banget. Mungkin yang dinamakan naturalisasi pemain itu ini lur ya, baru paham. Mudah-mudahan aja ya Pak Erick Thohir bisa memanggil dia juga supaya memperkuat Indonesia lebih kuat lagi dalam sepak bolaannya. Kita lanjut lur. 25. Pemain posisi gelandang tengah ini diboyong oleh Royal Antwerp setelah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris sejak musim 2017 hingga 2024 lalu. Maka Jairo Riedewald bukan sosok yang sembarangan andaikan menjadi pemain timnas Indonesia. Bertepatan dengan gerak-gerik dari Jairo, PSSI sendiri telah membocorkan kabar calon pemain naturalisasi tersebut. Arya Sinulinga, selaku Exco PSSI, mengabarkan bahwa pemain Jairo akan datang ke Indonesia untuk mengurus berkas. Dijadwalkan momen itu akan tiba saat agenda libur klub di periode FIFA Matchday, November 2024. Artinya, kedatangan pemain naturalisasi terbaru akan seiring dengan jadwal laga kandang terdekat Timnas Indonesia. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam pertandingan grup C ronde terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang diagendakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Di lain sisi, akademisi sekaligus pengamat politik yang tiba-tiba jadi pengamat sepak bola, Rocky Gerung, menyampaikan kritiknya terhadap proyek naturalisasi pemain Timnas Indonesia yang dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Menurut dia, hal itu menimbulkan euforia semu karena mayoritas pemain yang tampil bukan hasil dari sistem pembibitan pemain muda lokal. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia dalam persepak bolaan kita, tetapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu bukan grup yang kita idealkan, karena yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi, ujar Gerung. Rocky mengingatkan bahwa dasar dari sebuah tim nasional adalah kebanggaan nasional yang lahir berkat keberlangsungan sistem pembibitan pemain muda di dalam negeri, bukan naturalisasi. Ia menilai bener juga sih apa kata Rocky Gerung loh. Mungkin nantinya ada sebuah keminderan ya dari Timnas Indonesia yang istilahnya asli orang Indonesia sendiri, tanah lahir di Indonesia sendiri gitu loh. Mungkin nanti ada kecemburuan sosial dari mereka karena mungkin seperti menteri-menteri Erick Thohir atau petinggi-petinggi lainnya dalam sepak bola Indonesia mengeluh-ngeluhkan pemain-pemain luar ini loh ya. Jadi pemain intinya nanti yang Indonesia asli merasa dianaktirikan begitu mungkin loh ya, menurut menurut pandangan Rocky Gerung. Oke, kita lanjut ya. Nilai naturalisasi sebagai jalan pintas dan pembenaran atas ketidakmampuan federasi menciptakan ekosistem sepak bola yang baik. Betul bahwa olahraga sepak bola sudah mendunia dan orang akan saksikan kegembiraan di lapangan, tetapi timnas itu harusnya datang dari bibit kita. Karena belum ada bibit, maka kita naturalisasi. Itu semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti, ucapnya. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tapi kita ada upaya menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu olahraga mutakhir. Kita harus bangkitkan kembali bahwa sepak bola itu dalilnya kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi, tambah Gerung. Isu soal pemain naturalisasi kembali menjadi perhatian bermula dari pernyataan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, yang mengklaim para pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum mengembalikan paspor lamanya. Ia menuding para pemain tersebut akan membuang status warga negara Indonesia ketika sudah tak dibutuhkan lagi. PSSI melalui anggota komite eksekutif, Arya Sinulinga telah membantah hal tersebut. Bantahannya semakin kuat menyusul pernyataan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, yang mengatakan semua pemain naturalisasi Timnas Indonesia saat ini telah mengembalikan paspor lamanya.
Timnas Indonesia saat ini diperkuat 14 pemain naturalisasi banyak yang ya? memiliki garis keturunan Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, PSSI diketahui juga sedang dalam proses menaturalisasi pemain keturunan lainnya, yakni Jairo Ridewald. Lantas, gimana pendapat kalian Timnas Lovers? Setuju tidak dengan program naturalisasi yang dibuat PSSI? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke. Bener juga sih Lur ya. Mungkin menurut gua gimana ya? Kalau misalnya kebanyakan pemain luar untuk bermain di timnas itu kan tim nasional Indonesia Lur ya. Mungkin nantinya kalau misalnya sampai pemain yang asli Indonesia yang dimainkannya sedikit, yang dimainkannya orang-orang luar kebanyakan, mungkin nggak nasional lagi Lur ya. Oke, mereka kan besar atau menimba ilmu sepak bolanya di luar negeri sana loh ya, bukan di Indonesia asli. Jadi yang dibangga-banggakan ya di negaranya itu, bukan Indonesia. Walaupun Indonesia di tangan mereka nantinya berhasil atau kayak gimana, tetap aja nggak ada wahnya gitu loh ya menurut gua. Kalau menurut kalian gimana Lur? Apakah setuju dengan naturalisasi pemain-pemain luar negeri untuk masuk ke Indonesia? Bukan luar negeri, mereka yang punya berdarah Indonesia yang menjadi timnas Indonesia atau gimana Lur? Coba pendapat kalian tolong tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.